Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bisa. Bisa. Halo, Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih bisa hadir dalam kajian rutin kita. Salawat dan salam dan intinya marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan maknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah. Kemudian untuk melihat rekaman kajian lalu juga dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link di bawah. Dan tidak memperpanjang waktu, kami persilakan pada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, kebenaran mutlak dan kejujuran dari Al-Qur'annya, nikmat dan kasih sayangnya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah akan mengkoreksi kehidupan kita sehari-hari kita. Insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata untuk tergapainya atau terlaksananya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita akan membahas judulnya Al-Quran udahlah nggak perlu dibantah, tapi renungkanlah bagaimana kita untuk mengertinya, bagaimana kita menjawabnya semuanya, karena tidak ada hak kita untuk membantah kalimat Al-Quran. Ya, kalau udah pun kita mau mencoba membantah, silakan aja, tapi cepat sadar. Karena pasti kamu tidak sanggup. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan seterusnya Al-Baqarah ayat 23, Al-Baqarah ayat 24, fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati wa qudwan nasu wal hijarah. Takut akan api nerakaku. Al-Quran itu adalah ilmunya aku. Walaqad jinahum bil kitabi fasalna wa alal imin uda wa rahmatal liqaumi yu'minun. Surat 7 ayat 52. Al-Quran itu adalah ilmunya aku sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Ya, nah, jadi ilmunya aku itu aku tahu, ya, aku tahu rahasia langit dan di bumi. Ilmunya itu surat 25 ayat 6. Ilmunya aku itu gampang, mudah, murah, aplikasinya sangat luar biasa. Ilmunya aku kata Allah, ya.
itu ada di langit dan bumi. Yaitu surat 41 ayat 53, surat 45 ayat 3 sampai 6. Yaitu ada di alam, dirimu sendiri, yaitu pertukaran malam dan siang, air yang diturunkan dari langit, terus ditumbuhkan tumbuhan, perkisaran angin, semuanya itu ilmunya aku. Embriologi manusia itu ilmunya aku, ilmu fisikanya, pembentukan bumi, mau proton, neutron, ketemu segala macam, itu ilmunya aku. Kamu nggak sanggup, ya, volume otak kamu kecil, nggak mungkin kamu bisa menselusuri itu semua, ya, kecuali dengan bimbingan Al-Quran. Karena pikiran kamu, kata Allah, itu adalah pikiran penuh kebohongan dan hanya dugaan. Surat 6 ayat 116. Dugaan dan kebohongan itu surat 10 ayat 36 nggak bisa mengalahkan kebenaran. Yang aku katakan itu adalah kebenaran mutlak. Qala fal haqu wal haqu aqulu. Surat 38 ayat 84. Ya, yang aku katakan al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang aku katakan ada kebenaran mutlak. Oleh karena itu kamu nggak boleh ragu. Dari sekian kalimat Al-Quran itu yang berusaha menggugah seluruh pendengar, seluruh pembaca, ya, seharusnya kita mengukur siapa diri kita ini. Begitu sombongnya kita tidak mau mengitukan kalimat Al-Quran. Padahal kita berjanji di dalam waktu sholat. Ini wajah tuh surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati, dan seterusnya, seterusnya. Ya, nah seharusnya kalau kita udah tahu ini ilmu yang luar biasa, 8 lautan, ilmu yang pernah ditawarkan kepada alam ini yang lebih hebat penciptanya, nggak ada yang berani. Seharusnya aku mendahulukan kalimat Al-Quran ini. Nggak ada jalan lain. Aku harus mulai mengerti kalimat Al-Quran ini. Aku harus menggabungkan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Aku harus menggabungkan ini menjadi penyelesaian yang sangat sempurna. Aku akan menggabungkan menjadi suatu cerita menarik seperti Rasulullah. Ya, aku harus mengerti dan iri Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, kok bisa, mana gelarku sebagai seorang sarjana. Ya, disitulah baru kita insya Allah akan dituntun sama Allah. Ya, Al-Quran adalah kitab sempurna yang diturunkan dari ilmunya Allah langsung, nggak main-main. Amanatnya saja cakut untuk dijalankan oleh alam ini. Ilmunya tidak dapat dilukiskan dengan 8 lautan. Tidak ada satupun orang pintar yang bisa membuat atau membantahnya. Yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dengan sempurna kecuali dengan Al-Quran. Yang bisa menyelesaikan seluruh perselisihan dengan sempurna kecuali dengan Al-Quran. Yang turunnya saja dijuluki dengan malam 1000 bulan. Negeri tempat turunnya diberkahi rahmat luar biasa. Berusaha dengan sedikit analisa atau dengan analisa setiap permasalahan untuk membuka perumpamaan Al-Quran yang mahal luar biasa tersebut. Berlomba-lombalah untuk memaknai makna luar biasa tersebut. Contoh Rasulullah yang tidak bisa tulis dan baca, sempurna analisanya. Tiru dan contohlah sehingga disambut sempurna dengan kerinduan luar biasa terhadap umat yang bisa mencontohnya dan memaknai makna luar biasa Al-Quran tersebut. Rindulah untuk disambut dengan belahan cinta, kasih sayang, karunia, dan kemuliaan dari Allah. Rindulah untuk memandang wajah Allah dengan sempurna. Ya Allah, kabulkanlah. Bimbinglah menuju semua rahmat di dunia dan akhirat. Dari hati yang rindu untuk memandang wajahmu dan memenangkan hadiah darimu selama perjalanan di dunia ini. Terus, ya, manusia kerjanya selalu membantah, ya, selalu membantah. Ya. Dia menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?
Pada dari rangkaian ayat yang tadi sebelum saya memulai, saya udah kasih tahu begitu luar biasanya Al-Quran. Ya, sungguh manusia diciptakan bersuka, bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap selalu ragu-ragu dengan kalimat Al-Quran. Apa yang harus diragukan? Apa yang harus diragukan? Orang sudah suruh tantang kok. Ya. Kalau nggak sanggup udah Pak Ilham tapalu alam tapalu patakun narolati wakuduana sualijatiro. Ya, takut akan api neraka. Takut. Ya, nggak main-mainin. Ya, jadi sekali lagi dan sekali lagi. Ya, mulailah kita mulai mengerti Al-Quran. Mulailah kita untuk menomorsatukan kalimat Al-Quran. Mulailah kita untuk rindu untuk disambut oleh Rasulullah SAW. Mulailah kita rindu untuk dibelai dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah. Ya, insya Allah kita semua akan selamat. Ya, jangan tergoda dengan perjalanan sesaat relatif di dunia ini. Yang nilainya cuma 1,5 jam kalau kita umur 63 tahun. Seperti Rasulullah. Apa haknya kita untuk berubah itu? Ya, semuanya akan ditinggali. Semuanya akan menjadi saksi. Semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tidak hati-hati. Ya, terus. Ya, malah membuat tanding-tandingan. Oh, kalau saya seperti ini isi Al-Quran, oh saya bisa. Apabila ayat kami dibacakan pada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat ini. Jika kami mendaki, niscaya kami dapat membacakannya yang seperti ini. Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah? Atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, pada tidak diwahyukan suatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Sombong banget. Ya, dan berusaha untuk menggagalkan syiar Al-Quran dengan mungkin keributan, dengan dibilang teroris, dengan dibilang macam-macam, radikal lah segala macam, dengan dibilang sebagai pemecah belah bangsa. Tidak. Justru inilah adalah pemersatu. Dan pemersatu ini akan menjadikan kekuatan yang raksasa yang ditakuti, disegani, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah bilang di surat 59 ayat 13, kamu kalau menjalankan itu semua, yang paling ditakuti melebihi mereka takutnya kepada Allah. Bacain dah dong. 9:13 tuh. 9:13. Surah Al-Hasr ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka, kaum muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Jadi kalau kita menjalankan itu takut, makanya musuhnya banyak. Musuhnya apa? Pencinta dunia. Itu golongan setan dan manusia, setan asli dan setan dari golongan manusia. Ya, ini musuhnya. Dan itu dijelaskan kok di Al-Quran. Ya, disitulah kita akan diuji. Istiqomah enggak? Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 186, aku akan uji dengan harta dan dirimu sendiri. Baca dari. Dan Ini bentar dong. 3 jadi iklan ini. 186. 3. Ya, surah Ali Imran ayat 86. Auzubillah 186. 186. 186. 186. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu.
dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Ya, pasti kita banyak musuh, kita banyak ini, nggak apa-apa, jalanin aja. Ya, terus. Ya, Al-Quran ini ilmunya dari Allah langsung. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran pada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ilmunya ini 8 lautan. Ilmunya ini pernah ditawarkan oleh alam ini. Nggak ada yang berani, takut semuanya. Ya, tahukah kamu penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat, alam ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57. Dari situ mulailah kita menggali apa maksudnya saya lebih lebih hebat kok saya, alam ini lebih hebat kok saya berani menerima, kok alam nggak berani. Ada suatu pesan luar biasa dari ini semua. Mulailah kita menggali, mulailah kita memikirkan, mulailah kita untuk rindu diberi petunjuk sama Allah. Mulailah kita rindu untuk diberikan kejelasan tentang makna Al-Quran itu. Ya, ini gunanya kalau kita bertanya dengan kalimat Al-Quran. Kita berusaha untuk mengerti kalimat Al-Quran. Janji Allah surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9, surat 29 ayat 69, surat 47 ayat 17, akan aku tuntun hatimu. Akan aku bukakan seluruh makna Al-Quran itu. Ya, jangan membantah. Itu adalah ilmunya aku. Ya, ikutilah, telaahlah. Ya, nggak usah takut. Khalid bin Walid, sang jenderal perang di suku Quraisy, menjadi orang paling hebat di seluruh dunia. Sampai sekarang, ya, dibicarakan jenderal perang yang tidak pernah kalah. Karena selalu dituntun sama Allah. Ide-idenya dituntun seluruh sama Allah. Ya, maka makin terbuka nikmat dunia, apalagi akhirat lagi menunggunya. Ya, begitu dia masuk sebagai jenderal perang, ya, hampir kalah nih pasukan Muslim. Dia bikin strategi. Ja'far saat itu meninggal. Yang kedua yang telah dibicarakan sama Rasulullah sebelum berangkat perang, kamu bakal meninggal. Yang ketiga, kamu bakal meninggal. Setelah itu pilihlah pemimpin saat itu. Langsung dipilih Khalid. Dia mulai berstrategi. Ya, bikin strateginya apa? Ya, dia bikin lapisan-lapisan. Terus sudah gitu untuk ini. Terus sudah gitu dia mundur, teratur. Nanti kita atur lagi strateginya. Akhirnya apa? Menang, ya, di pasukan Yarmuk, ya, di perang Yarmuk, ya, 240.000 lawan 46.000 pasukan. Ya, menang dengan gemilang. Nah, ini yang kita harus ini. Tapi dengan kemenangan itu dia apa? Enggak sombong. Begitu diturunin pangkatnya dari seorang jenderal hebat luar biasa menjadi kopral. Ah, saya kan berperang bukan karena jabatan. Saya berperang semata-mata karena Allah. Untuk mendapat sahih. Entah itu dikabulkan sama Allah, saya sebagai orang mati syahid atau tidak. Itu urusan Allah. Akhirnya apa? Jenderal terhebat yang tidak pernah terkalahkan. Mati di tempat tidur, nangis menyesal. Seluruh tubuhku penuh dengan dengan tombak dan pedang. Tapi aku mati sebagai unta yang tidak bisa berperan apa-apa. Ya, begitu hebatnya. Ya, ini sekali lagi yang harus kita budidayakan. Nggak ada jalan lain. Terus, ya, Al-Quran adalah perkataan mutlak Allah. Al-haqqu min rabbika.
Fala takunanna minal mumtarin. Ya. Terus 38 ayat 84 qala fal haqu wal haqu aku. Dan kebenaran mutlak ini silakan engkau tantang, ya. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat semisal dengannya. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, ya, atau kamu bantah, bantahan kamu pasti nggak akan bisa. Itu adalah keinginan dan akan kebesaran yang tidak akan mereka pernah capai. Ya, oleh karena itu mintalah perlindungan pada Allah. Sungguh dia maha mendengar, dia maha melihat. Sekarang kita lihat, bantahan yang pernah mereka nggak capai apa Don? Contohnya Don, kehidupan dunia ini relatif. Relatif itu tidak pernah mengalahkan kebenaran. Ya, kita berteori nih, oh pakai rejuvenasi bisa dikembalikan muda. Akhirnya apa? Nggak bisa. Ngelawan hukum Mikisok aja yang bilang, Porsession teori aja nggak bisa. Ya, malah jadi tua juga. Ya, orang-orang saintis mengetahui itu. Ya, nah jadi ya kita nih cobalah menelaah. Ya, oh bikin teori Einstein, teori relativitas dengan masuk lorong waktu kita akan menjadi muda lagi. Lorong waktu yang paling sederhana itu yaitu tidur. Kita bisa jadi muda, begitu bangun tetap aja di saat kita tidur. Ya, nggak bakal bisa. Tapi pertanyaannya, ya dari sekian itu kita bisa nggak menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi umur panjang segala macam. Relatif ini kita bisa robah menjadi suatu kemutlakan, asal dalam bentuk lain, yaitu dengan filosofi Al-Quran. Ya, ini yang harus kita gali. Insya Allah minggu depan tuh saya akan sajikan. Ya, relativitas pikiran manusia dibandingkan kemutlakan Allah. Ya, terus, ya, Al-Quran jadi kalau itu mutlak, jangan sekali-kali mengikuti Al-Quran ini kemauan manusia. Ya, karena musibah yang akan terjadi. Ya, dengan demikian keberadaan dan kebesaran Allah adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia dengan cara senantiasa mentadaburi berbagai fenomena di alam semesta ini. Inilah yang harus selalu dilakukan setiap muslim, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah agar keimanan semakin kuat dan menambah ketaatan agar kita bisa menghadirkan surga di dunia, surga di akhirat nanti, atau neraka dunia dan neraka di akhirat. Silakan. Pakailah itu semua dengan Al-Quran kalau seandainya mau mendapatkan yang istimewa di dunia dan istimewa di akhirat. Ya, terus. Bila Al-Quran mengikuti pendapat manusia, akan hancur bumi beserta isinya. Ya, akibat menentang wahyu dengan modal akal. Tidaklah seorang menentang wahyu dengan akalnya, kecuali Allah akan menjadikan akalnya rusak. Akibatnya dia akan mengatakan hal-hal yang menjadi bahan tertawaan orang-orang yang berakal sehat. Ini lu bohong aja. Ini lu mau ngerampok duit gua apa alam Indonesia aja itu udah ketahuan. Ya, makanya seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasa langit dan bumi. Semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan pada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya, ingat Yahudi itu adalah bangsa yang rakus di dunia. Ya, selalu berusaha merubah makna Al-Quran hanya untuk menggapai keuntungan dunia yang tidak ada harganya. Ya, makanya diingatkan surat 5 ayat 49, hati-hati, jangan ngikutin, jangan tertipu. Ya, waspadalah selalu. Ya, waspada selalu. Kita enggak waspada. Ngikutin melulu, ya Allah. Akibatnya apa?
Maaf sekali lagi, kita sebagai seorang dokter bikin nyusahin pasien. Kita sebagai dokter menjadi pasiennya itu apa? Ngeluarin duit yang nggak ada perlu-perlunya. Ya, kita sebagai dokter ya membuat prosedur berulang-ulang sama pasien. Seandainya itu keluarga saya dilakukan seperti itu, ya kira-kira bagaimana? Ya, makanya sekali lagi sebelum kita itu melakukan ke pasien ada tolak ukurnya, yaitu bagaimana keluarga sendiri. Apalah apa surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilu. Ya, kenapa kamu menasihati orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Surat 61 ayat 2 sampai 3 sama seperti itu. Allah sangat membenci itu semua karena kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Selalu kita tolak ukurnya pasien yang saya harus cari uang. Ya, hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Karena seluruh panca indera ini akan diminta sama Allah pertanggungjawaban. Akan diminta. Ya, takut nanti kita takut. Ya, ya terus. Ya, akan tercapailah hasrat Yahudi berkuasa dengan kebohongannya. Ingat, Yahudi itu ya adalah orang yang dikasih kelebihan sama Allah. Ya, kelebihan dari Allah ini yaitu pada masa itu dia pintar. Sekarang kalau kita filosofinya Al-Quran, enggak pintar. Kita yang lebih pintar. Ya, kita yang lebih pintar. Ya, cuman karena kita nggak belajar Al-Quran, yang tadinya mau dituntun sama Al-Quran, ya, supaya menjadi orang yang terhebat di dunia ini, ya, malah kita milih dunia, akibatnya sama-sama mereka, akibatnya ditaklukkan sama Yahudi. Makanya di Al-Quran dibilang, kul kuntum khairu umati, kamu umat terbaik. Ya, karena kita tidak berpilih sopi dengan Al-Quran, jadi umat yang terhina. Dan itu dijelaskan, surat 58 ayat 5. Baca nanti. Apabila kamu merupakan Allah dan Rasulnya, kamu akan dihinakan di dunia dan di akhir. Surat Al-Mujadilah ayat 5. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. ya. Jadi hati-hati. Ya, mulailah kita kreatif dengan kalimat Al-Quran. Mulailah kita memaknai kalimat Al-Quran yang luar biasa ini. Ya, karena kalau kita tergoda sama dunia, kita tidak mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran, ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Hati-hati kalimat ini. Ya, hati-hati kalimat kemutlakan Allah ini. Menjadi saksi untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Surat 75 ayat 14. Bacain Don. Surat Don. surat Al-Qiyamah ayat 14. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sadaqallahu azim. Jadi saksi, jadi hati-hati. Ya, semakin kita takut kalau kita baca Al-Quran, semakin kita terpacu untuk memaknai kalimat Al-Quran ini. Ya, tidak sedikit yang suka bertanya masalah agama, pilih-pilih jawabannya. Jika sesuai keinginannya, ia terima. Jika tidak, ia segera berpaling, mencari jawaban yang lain. Waspadalah dari sifat Yahudi yang seperti ini. Bahkan, bila perlu difitnah, bahkan bila perlu dibunuh orang yang tidak sesuai dengan ide.
Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 70. Baca dulu. Surah Al-Maidah ayat 70. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Sadaqallahul azim. Ya, dilihat ya. Ya, terus. Ya, ingat hukum peace out of water, jurus Yahudi untuk menjauhkan Al-Quran. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim yang mengamalkan keislaman, yang mengamalkan Quran dan Sunnah dalam hidupnya, yang menjadikan mereka mencintai Allah dan Rasulullah, melebihi cinta terhadap dunia, bahkan melebihi cinta terhadap diri sendiri, dan menjadikan ridho Allah sebagai impiannya. Untuk menghancurkan Islam itu mudah. Keringkan saja airnya, keringkan keimanannya, jauhkan dari Quran, jauhkan dari Sunnah, jauhkan dari masjid, jauhkan dari mentradari Rasulullah, jauhkan dari majelis ilmu. Muslim yang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, jauh dari sholat, jauh dari rukun Islam, jauh dari rukun iman, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, bagaikan ikan yang sudah menggelepar kekeringan air. Inilah kondisi umat muslim sekarang. Ya, inilah. Jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Mulailah kita mengerti Al-Quran. Mulailah kita menjalankan Al-Quran. Mulailah kita tidak membantah Al-Quran. Kalau mau membantah Al-Quran, cepatlah sadar. Ya, sehingga menjadikan kita luar biasa dengan Al-Quran ini. Sehingga menjadikan kita akan dibimbing langsung oleh Allah. Ya, jangan menjadi pengekor, tidak kreatif. Ya, karena alam ini udah ditundukkan sama Allah. Ilmunya udah ada di alam ini, yaitu ilmunya Allah. Ilmunya sangat sederhana, sangat mudah, sangat murah, penuh inspiratif. Ya, dari teori berpasangan aja bisa jadi kekuatan. Jadi dari teori puasa aja bisa dapat hadiah Nobel. Dari teori ini aja apa surat 35 ayat 12 bisa melihat lautan. Ya, ada dua rasa, tawar asli. Dari sedikit saja di YouTube ini kita bisa lihat kebenaran Al-Quran. Gunung yang warna-warni. Surat 35 ayat 27. Terus makhluknya berwarna-warni. Ya, entah itu manusianya, entah itu binatangnya. Yaitu untuk di manusianya. Surat 49 ayat 13. Surat 30 ayat 22. Manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya. Dari situ aja kita bisa mengeksplor lagi apa maksudnya kalau seandainya dikasih penyakit di umur di posisi apa kulit warna putih. Bagaimana kalau posisi di kulit yang agak hitam? Dari situ aja banyak sekali rahmat yang kita bisa gali dari Al-Quran. Kita kurang menggalinya. Kita kurang memaknainya. Ya. Jadi kita selalu pengekor. Akhir zaman kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani tanpa kita sadari. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah bersabda, sungguh kalian benar akan mengikuti amal perbuatan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kiranya mereka masuk dalam lubang biawak, pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Kalau bukan mereka. Ya, jadi kita lagi digiring nih. Neraka dunia, hasil buminya ditarik, neraka akhirat lagi menunggu kita. Ya, terus. Ya, menghindarinya kita harus mengerti Al-Quran. Apalah ya tadabuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, karena kalau kita nggak ngerti, kita tidak bisa memaknai Al-Quran.
itu adalah makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Ya, umat muslim yaitu yang bisu, yang tuli, yang hatinya kotor, ya, tidak mau memaknai Al-Quran. Jadi jangan lepas untuk mengkaji Al-Quran. Ya, orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Sedangkan kita tidak tahu akibatnya apa. Ya, mengingkari ayat Al-Quran, pasti kamu akan celaka. Pasti, bukan mungkin, pasti. Pasti. Dan inilah kejadiannya sekarang. Ya, kita membantah. Kita tidak menomorsatukan Al-Quran. Ya, kita menomorsatukan akal manusia. Kita mendewa-dewakan orang Yahudi dengan segala kehebatannya, padahal kehebatannya itu adalah kebohongan. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Ya itulah kita di dunia medis ya begitu. Ya di dunia militer ya begitu, mahal semua. Ternyata bisa dihancurkan sama RPG yang murah. Ya, itu udah jelas. Ya, contohnya apa? Memakmurkan riba segala macam. Nah, sekarang terbukti riba itu hancur. Ya, jual apa yang harganya mahal, toko-toko hancur semua. Ya, yang jualan melalui yang mahal segala macam. Ya, di mal-mal saya tutup semua gulung tikar. Ya, tutup. Ya, terus ya, umat muslim haruslah kreatif. Karena nggak main itu ternyata isinya 8 lautan atau 2 lautan. Isinya itu yang dijaga ya sama Allah langsung. Ya, surat 15 ayat 9. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizin. Ya, Al-Quran itu bukan dari aku yang memelihara. Ya, jadi kita harus apa menomorsatukan ilmunya 8 lautan. Ada nggak seluruh orang pintar dunia ini bisa bikin ilmu 8 lautan? Oke, kita mau bahas dari ilmu fisika, bisa bikin 8 lautan? Ya. Kita bisa membahas dari ilmu kedokteran, bisa bikin 8 lautan? Enggak. Apa salahnya kita untuk mendolakan kalimat Al-Quran? Apa salahnya kalau kita mencari sumber informasi dari Al-Quran? Halo Bu Immanuel, tolong di-mute. Ya. Nah, jadi jelas. Al-Quran itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dengan sempurna. Ya, Al-Quran itu bisa menyelesaikan seluruh perdebatan. Ya, jadi kita jangan mendebat Al-Quran, mencari perdebatan itu mana ayat-ayatnya yang bisa menyelesaikan Al-Quran. Ya, mencari bagaimana saya menyempurnakan perdebatan itu menjadi suatu makna yang luar biasa. Mencari dan menggali. Insya Allah kita akan dicatat dengan tinta emas di Lauhul Mahfuz. Ya, ini yang tugas kita semua sebagai seorang Muslim. Ya, setiap pertanyaan atas permasalahan darimu ya Allah, sediakan jawabannya di dalam Al-Quran. Allazina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, surat Al-Baqarah 156. Cari jawabannya di Al-Quran. Ya, sehingga menjadi ilmu luar biasa. Ilmu yang rahmat bagi seluruh alam. Jangan kita mendebat Al-Quran. Mencari maknanya Al-Quran itu yang lebih utama. Ya, karena kita nggak sanggup. Ya, jadi kita nggak sanggup cari bebas melalui Al-Quran ini menjadi suatu yang luar biasa. Bebas sumber-sumber inspirasi, improvisasi semua dari Al-Quran ini menjadi luar biasa. Oh, sarapan, Pak. Ya.
Iya terus, ya. Jadi rangkaian dia susun menjadi suatu nilai yang luar biasa. Alif Lam Ro. Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi, dijelaskan secara rinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, kalau kita belum jelas, ya kita gabungkan dengan ayat lain. Ya, jangan sampai kita mengolokkan Al-Quran. Oh, ini buktinya nih. Oh, ini buktinya nih. Agama itu sama. Oh, ini segala macam. Oh, ini dibilang nih Al-Quran ini Rasulullah ternyata belajar dari orang-orang terdahulu. Bukan begitu caranya. Kita harus belajar bagaimana memaknai Al-Quran ini. Apa yang harus saya jawab? Ya, baru kita insya Allah akan selamat. Baru kita akan menjadi Muslim yang istimewa. Jadi jangan membantah terus. Ya, jangan sekali-kali. Ya, apalagi orang Islam sampai berucap, Al-Quran ini Rasulullah ini belajar Al-Quran dari orang-orang dahulu. Enak aja. Ya, kita diem-diem aja lagi. Ya, nggak bisa begitu. Ya, terutama ayat yang mustasabihat. Mustahad, mustasabihat ini adalah perumpamaan yang ada di Al-Quran. Bagaimana kita menerjemahkannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya dibilang di Al-Quran surat 39 ayat 27. Surat 18 ayat 54. Ya, bacain Don. 3927 Don. 3927 surah Al-Quran itu aku Az-Zumar, dengan banyak perumpamaan. surah Az-Zumar ayat 27. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Sadaqallahul azim. Ya. Perumpamaan itu yang harus kita gali gampang. Kalau kita mau mentelaahnya gampang. Orang Allah yang langsung nuntun kok. Kok kita harus ragu? Ya, terus ya sehingga jadi kalau kita udah seperti itu ya kita berusaha mentadaburin Al-Quran ya kita akan dibimbing langsung sama Allah. Kita tidak akan ditutup hatinya dan kita tidak akan orang yang ya makhluk yang paling rendah di hadapan Allah. Hidup mati, hidup mati. Halo Budian, tolong di mute. Ya, jadi jelas. Ya, semakin kita menjauhkan, semakin kita tertutup dengan makna luar biasa Al-Quran. Apalagi semakin kita apa membantah Al-Quran, semakin ditutup sama Allah. Kecuali kita sadar dan mau memperbaiki diri. Ya, terus. Ya, jadi dengan seperti itu, ya kita bisa buka rahasia alam ini. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan hikmah. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu di dalam umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi, penuh dengan hikmah. Al-Quran mengandung hikmah. Al-Quran apabila orang yang berakal itu dikasih hikmah sama Allah, bisa melihat alam ini, bisa menerjemahkan alam ini dengan Al-Quran, itu adalah harta yang tidak terhingga. Ya, harta yang tidak terhingga yang akan diberikan pada umatnya yang mempunyai akal sehat sehingga dia diberi petunjuk terus ya agar bisa menjelaskannya dengan hikmah ya surat 3 Al-Baqarah 269 ya kita bisa melihatnya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi alam ini semuanya
ya, itu terdapat tanda-tanda untuk orang yang berakal, yaitu terdapat hikmah, yaitu apa? Kalau kita bisa membaca itu, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Surat 39 ayat 18. Mereka itulah yang disebut mempunyai akal sehat. Ya, surat 16 ayat 125, sehingga bisa menjelaskan semua alam ini dengan kalimat Al-Quran, dengan hikmah Al-Quran. Ya, nah ini yang kita harus gali sekali lagi. Siapa yang mencintai dunia, kemudian keinginannya apa se- selalu membuat-buat, selalu bergelora ke sana, Allah akan membutakan hatinya. Setaka sedikit demi sedikit, ya, cintanya kepada dunia. Dan barang siapa yang juhud terhadap urusan dunia, Allah akan berikan baginya ilmu tanpa harus belajar, petunjuk tanpa ada orang yang menunjuki. Allah hilangkan daripada hatinya dari kebutaan, dan akan diberikan padanya penglihatan mata hati yang sangat jelas. Itulah, sekali lagi, ya, kita rindu untuk dituntun oleh Allah melalui Al-Quran. Terus, nah ini hukum-hukumnya, bukan rangkaian musibah menjadi suatu yang luar biasa. Ya, jangan disangka yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Mulailah kita menggali, ya, menggali yang terlihat menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, sehingga semua akan dianggap tidak sia-sia. Semua akan dianggap sesuai kemampuannya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Yaitu dengan apa? Latihan panca indera. Panca indera ini sangat penting dengan kalimat Al-Quran. Sehingga yang tadinya kita bisa dengan kalimat Al-Quran ini, kita udah meninggal, ruh kita udah dicabut, tapi seluruh badan kita bisa berfungsi di orang lain melalui Al-Quran. Nah, jadi udah jelas. Al-Quran ini ada sesuatu yang luar biasa. Gali, gali terus. Terus, dan Ya sudah dong. ya, teori sedekah, pengelolaan ekonomi mikro, ya, seperti yang kemarin saya udah ucapkan, ya udah gali, udah jelas rumusnya kok. Ya, terus, dan ya, ya. Nih, merangkai pemilihan donor untuk menolong bagian yang menderita, udah jelas. Mau pakai subunit daerahnya, ya, terus udah gitu mau bisa didaur ulang lagi, itu udah ada semua di Al-Quran. Sisi sebelahnya lagi bisa kita pakai lagi untuk yang lainnya, udah ada di Al-Quran. Ya, terus, ya, merangkai untuk mendapatkan hikmah, udah ada di Al-Quran. Jalanin Al-Quran itu, ya, mengertikan Al-Quran. Dari mengerti itu jalankan, ya, jalankan surah 62 ayat 5. Kalau nggak dijalankan seperti keledai membawa buku, sehingga Allah akan menambah. Dari situ dituntun hatinya sama Allah, kemudian ditambah lagi, kemudian ditambah lagi sehingga diberikan kupon, dan seterusnya seterusnya, sehingga berlaku hukum bandul, sehingga diberikan hikmah. Latih terus ke sana, ya, terus, ya, merangkai untuk mengolahragakan panca indera, udah ada buktinya, kita bisa lihat. Ya, Putri Ani yang begitu buta, Stevie Wonder yang buta bisa hebat, kita masih kalah yang diuji dengan dunia, ya, dengan melatih panca indera ini. Sultan Saladin Al-Ayyubi jadi penakluk Konstantinopel, ya, terus Ahmad Fatih penakluk Konstantinopel, ya, semuanya ada. Latih ini, latih sekali lagi, latih, apalagi di zaman yang sulit seperti ini, ya, di zaman yang mana sekolahan serba mahal, ya, yang nggak memungkinkan, sementara penghasilnya kita rendah. Gali dengan Al-Quran, biasakan itu, jangan dimanja anak kita dengan dunia sehingga tidak kreatif, ya, terus, ya, merangkai cara memberikan nasihat, ada semua.
di Al-Quran. Semuanya. Ya, coba dah urutin. Dari mana saya mulai? Dari mana ini? Kita latih. Pasti dapat. Ya, pasti dapat. Nggak mungkin nggak. Pasti dapat. Karena Al-Quran kok yang bimbing. Ya, terus. Ya, urutan pembentukan alam ini ada juga. Pembentukan bumi, pembentukan gunung yang kemarin saya ceritakan ya. Makanan dan hukumannya ada semua di Al-Quran. Ya, apalagi yang kita ragukan nama Al-Quran. Apalagi ya, yang harus saya bantah dari kemutlakan Al-Quran. Semuanya udah ada. Kalau udah seperti ini, oke. Saya harus nomor satukan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, terus. Ya, pembentukan dalam 6 masa dan 7 lapisan. Semua maknanya ada di Al-Quran. Ya, maknanya semua ada. Sampai terjadi simbangan. Di alam ini sama seperti itu. Di manusia sama seperti itu. Apa yang makna yang bisa kita gali? Apa yang makna yang bisa kita jadikan sesuatu yang istimewa dari urutan-urutan seperti ini? Ya, terus. Dan Sudah, Dok. ya, jadi sekali lagi, ya, jangan sekali-kali mencampur adukan Al-Quran yang udah begitu jelas dengan kemusyrikan, dengan kita mengikuti filosofi dunia. Sekalulah kita koreksi dengan Al-Quran ini, sehingga kita tidak terjerumus. Ya, kita ini udah bilang di surat 6 ayat 82, orang yang beriman tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, nomor satukan Al-Quran. Tidak ada jalan lain supaya kita dibimbing sama Allah langsung. Terus, ya. Jadi setelah mengetahui maknanya, ya, yang tersirat dan tersurat, marilah gaungkan bersama supaya semua bisa melihat dan mempraktekannya, menggali kembali makna yang belum sempurna. Uji coba lagi supaya menjadi lebih sempurna. Bikin seluruh manusia ini dengan filosofi Al-Quran. Filosofi yang mudah, filosofi yang murah, filosofi yang bisa dilanjutkan kreativitas luar biasa, filosofi mengakhirkan energi rahmat yang tidak terhingga, filosofi mengakhirkan kemuliaan bagi seluruh yang menjalankannya, filosofi yang membuat iri bagi yang melihatnya, filosofi Al-Quran menjangkau seluruh pemikiran manusia, filosofi yang menantang seluruh orang dunia untuk membuktikan pasti semuanya tidak akan sanggup. Jadi jangan coba apa membantah terus Al-Quran. Kita ikutin Al-Quran. Terus, terus Don, kita mulailah menggali, membawa bekal Al-Quran yang penuh dengan syafaat rahmat karunia yang ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk berlomba-lomba menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai geras saudara yang dirindukannya juga? Kapan lagi untuk memulai? Ingatlah waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan di mana akan terjadi. Mari kita mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Jangan kau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menerpa. Tuntunlah seluruh panca indah ini dengan tuntunan Al-Quran. Plus, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Silakan, ada yang mau Assalamualaikum bertanya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, Waalaikumsalam. itu surga dan neraka itu apakah di dunia atau gimana? Dok? Jadi gini ya, Allah udah bilang di surat
32 ayat 21 baca dong. Surat 3 ayat 56, surat 13 ayat 34. Apabila kamu melupakan Al-Quran, aku akan hukum kamu di dunia sebelum hukuman yang lebih berat di akhirat. Jadi neraka itu bisa aja di dunia ada. Akhirat, di akhirat ada juga neraka. Baca deh dong, surat 32 ayat 21. Surah As-Sajdah ayat 21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Itu udah jelas ini. Bagaimana kalau seandainya kita mau dapatkan surga? Ada. Jalankan Al-Quran. Surat 7 ayat 96. 7 ayat Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Belum 5 ayat 66, surat 24 ayat 55, surat 72 ayat 16, 17. Ya. Jadi surga itu ada di dunia. Surga itu nanti ada di akhirat. Untuk untuk membuktikan nanti kita lulus untuk dapat surga, rasakan dulu surga ini di dunia. Ya, sehingga kita nggak kaget lagi untuk menerima surga nanti di akhirat. Kalau mau kita merasakan neraka itu ada, ya rasakan neraka ini di dunia. Ya, baru nanti neraka yang lebih besar lagi akan rasa di akhirat. Kalau seandainya kita merasakan di dunia ini neraka, cepat insaf, cepat balik lagi. Ya, nah jadi ada semua di dunia, ada semua di akhirat. Hukum-hukum Allah ada di Al-Quran semua, ada di dunia, ada di akhirat. Hmm. Ya, cuman bedanya lain. Ya, misalnya, ya di dunia ini kita merasakan nikmat, tapi kita harus apa? Harus buang air besar, harus kencing. Ya, nanti di surga enggak. Kenapa? Saking nikmatnya, seluruh metabolisme tubuh ini udah diserap semua sama tubuh. Nggak ada lagi dalam bentuk kotoran. Nggak ada lagi dalam bentuk kencing. Contohnya apa? Waktu kita di dalam perut. Waktu kita masih jadi, ada memang bayi itu berak. Enggak. Nggak ada bayi kencing. Mati kalau seperti itu ibunya. Ya, Iya, nah Dok. itu kita harus sekali lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, makasih, Dok. Dok, mengenai tadi pertanyaan yang pertama sekali, Dok, Pak siapa dok, tentang doa tadi, Dok, yang mengenai syirik, berdoa sesuai agama masing-masing itu. Katanya sebenarnya ada yang di YouTube itu bilang agama yang ada itu hanya agama Islam. Sebelum-sebelumnya dari Nabi Adam sampai sekarang pun agama Islam. Kenapa kok jadi banyak begitu agama Nasrani itu nggak ada katanya, sebenarnya itu kan buat ciptaan orang Romawi yang Kan udah ya dok. di surat 3 ayat 65 baca deh. Ayat 3 apa, Dok? ayat 67. 3 ayat 65, 67. 3, 65, 67, 65. Surah Ali Imran ayat 65. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Kenapa kamu ahli kitab, bertanya? mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia atau Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Ya, itu udah jelas. Berbantah-bantahan, nggak ada tuh agama Yahudi, nggak ada ini. Itu Al-Baqarah 140. Ini 67-nya juga lanjutannya, Dok. Iya, Ibrahim 67. bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Nah, jadi Yahudi Nasrani itu ada ciptaan manusia aja. Ya, makanya ditegur sama Al-Quran di surat Al-Baqarah 140 baca deh.
Ataukah kamu orang-orang yang Yahudi dan Nasrani berkata, baca deh. Al-Baqarah 140. Al-Baqarah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi setiap kitab-kitab suci yang sebelum-sebelumnya itu, ya, jarak waktunya antara Nabi Daud, ya, yang dikasih Zabur, terus Nabi Musa yang dikasih Taurat, terus sudah gitu Nabi Isa yang dikasih Injil, itu jarak waktunya lama. Ya, dari jarak waktunya lama ini udah banyak yang dirubah nih. Apalagi dari Injil ini ke Al-Quran. Lama lagi, kita 300-400 tahun. Pasti udah dirubah. Ya, nah makanya yang terakhir ini ya dikasih jaminan dari Allah, nggak ada yang bisa merubah. Ya, nggak ada yang bisa merubah. Pasti ketahuan sama Al-Quran. Pasti ketangkep kebohongan dengan Al-Quran. Ya, nah sekarang kita mulai melihat jawaban-jawaban yang mereka telah rubah itu dengan Al-Quran. Sehingga kita tahu kita lagi dibohongin nih. Ya, jangan jadi ngikut aja. Ya, ini yang kita selalu salah. Jadi pengikut, nggak kreatif, nggak mencari jawabannya di Al-Quran. Ya, akibatnya apa? Ya itu tadi, Yahudi berkuasa lagi. Itulah cita-cita Yahudi. Jadi kita kafir. Karena apa? Kita tahu separuh-separuh. Kita sama sama Yahudi. Nggak ada nilai lebihnya. Ya, udah dibilang ada di Al-Quran. Coba An-Nisa ayat 89 baca. Surah An-Nisa ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Sadaqallah. Ya. Jadi udah jelas kan? Ya, udah jelas sekali Al-Quran. Ya, jangan kita menjalankan Al-Quran itu separuh-separuh. Jalankanlah secara kafah. Separuh-separuh ini mana seperti orang Yahudi ya, yang mana sesuai dijalanin, yang nggak sesuai difitnah, kemudian dibunuh. Ya, jangan ikutin. Kita cari penyelesaiannya di Al-Quran. Ya, oke, ada lagi? Betul, Dok. Yuk, Ya, di saya melihat ini bagaimana kita beranjak gitu ya. Dari ini menyangkut takwinul umat, pembentukan ummah gitu ya. Kita kan sekarang pada posisi takwin saksiyah Islamiyah, itu membentuk kepribadian Islam. Ini jelas telah Dr. bimbing ini kita gitu ya. Seperti dikatakan di dalam Ali Imran 104 kan gitu kan. Kemudian juga ada di surat Al-Baqarah 208 gitu, kehidupan Islamnya. Lalu kita mau beranjak ini kepada level yang lebih tinggi lagi, Dok ya. Yaitu takwin ruhul jamaah. Jadi bagaimana membentuk jamaah, persatuan ya, kesatuan hati, persaudaraan ya, tidak terpecah belah hari ini. Nah, ini persoalan umat hari ini. Dia tahu Al-Quran itu sudah benar dan tidak bisa dilaksanakan gitu ya, susah di apply gitu. Artinya di level pribadi kita mungkin insya Allah ya akan berusaha maksimal dan mungkin bisa. Tapi kalau udah masuk pada persaudaraan atau loyalitas untuk memerangi gitu ya, ini kayaknya lama ini waktu di Indonesia nih Dok untuk mencapai ini. Pada kondisi ini kan kita tahu semuanya
dikaburkan semua. Banyak sekali pembohong ya, banyak sekali tipu-tipuan sampai-sampai PKS sendiri pun tertipu ya masuk ke kelompok itu. Dan kita berharap kemarin tidak seperti itu. Bagaimana kita menumbuhkan lagi ini, Dok gitu. Saya juga agak ini ya pesimis juga, cukup enggak umur kita untuk itu. Mungkin demikian, Dok. Kalau nggak Terima kasih. cukup ya generasi berikutnya nerusin. Ya, bagaimana caranya di dalam silaturahim? Yaitu surat 13 ayat 21. Coba baca deh. 13:21. Surah Ar-Ra'd ayat 21 dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang hubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Sadaqallahul azim. Nah, dalam kita silaturahim itu, entah itu di halal bihalal atau di dalam pertemuan kita ngasih ceramah segala macam seperti di medsos segala macam, ya kita sisipkan kalimat Al-Quran. Kita membahas kalimat Al-Quran. Ya, kita memberi contoh di situ kalimat Al-Quran. Ya, yang selalu bersegera di dalam kebajikan, yang selalu memberikan contoh seperti Rasulullah itu, contoh Al-Quran berjalan surat 33:21. Dan kita harus istiqomah, harus konsisten. Sehingga ya kita nggak jadi ini nih, bumerang. Ya, maaf sekali lagi. Ya, misalnya PKS yang kita dewakan digoncang sedikit, jadi bumerang lah. Dia aja begitu yang dicari dunia. Ya, nah seharusnya harus konsisten. Ya, konsisten itu ya harus memang Al-Quran filosofinya. Karena kalau kita melupakan itu semua, kan udah dibilang surat 7 ayat 175, setan sama pasukannya bubar nih. Nggak main-main nih, setan sama pasukannya surat 17 ayat 64. Yaitu yang berjalan kaki, ya, yang naik kuda, yang naik kendaraan, yang masuk ke tubuh kita sendiri, sedangkan kita nggak tahu, surat 7 ayat 27, ya. Kemudian apa? Karena kita udah itu seperti itu, ini apa? Jadikan setan jadi kawan karibnya. Surat 43 ayat 36, 37. Dengan menjadikan kawan karibnya, kita selalu menganggap, oh itu teorinya benar. Dengan menganggap benar, mulai nih kita bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, surat 19 ayat 83. Setan diciptakan supaya manusia itu bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, apabila manusia bermaksiat dengan sungguh-sungguh, surat 45 ayat 23, hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Dengan pengetahuan Allah. Dengan itu seperti itu, dia akan jauh dari kebenaran. Surat 22 ayat 31. Yaitu seperti orang yang dijatuhkan dari langit, disambar sama burung atau angin, ditiup angin, nggak pernah ke jalan lurus lagi. Ya, hati-hati bermain dengan Al-Quran. Hati-hati. Makanya kita harus selalu membersihkan dalam kehidupan sehari-hari kita 24 jam itu dengan kalimat Al-Quran. Kalau itu nggak tercapai tujuannya, insya Allah di generasi berikutnya akan menjalankan. Makanya doa Rasulullah, ya waktu dihina, ditimpukin segala macam, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, coba doain dah, supaya bukit Uhud ini saya terbalikan. Apa jawaban Rasulullah? Jangan, saya mengharapkan untuk yang generasi sekarang enggak, tapi generasi yang akan datang insya Allah akan menjadi pembela-pembela Islam yang luar biasa. Nah ini, makanya di dalam Al-Quran itu, kamu tuh hanya menyampaikan, kamu hanya memberi contoh. Nanti yang ngasih petunjuk adalah Allah. Surat 28 ayat 56, baca dulu. Surah berapa tuh tadi? 2856. 2856. Surah Al-Qasas ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi,
tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sadaqallahul azim. Kalau kita terbawa arus, ya, seperti Rasulullah terbawa arus, ya, sedih segala macam, gak diiniin, ya, Rasulullah ditegur sama Allah tuh. Surat 6 ayat 35, baca deh. Apabila kamu gali itu atau ngasih tangga ke langit, gali ke bumi ini, ya, segala macam, ya, supaya kamu apa bisa ngerti lah orang-orang itu. Enggak. Jadi kamu nggak usah merasa sedih. Yang ngasih petunjuk aku. Jangan kamu ini sehingga kamu bodoh, kata Allah. Surat 6 ayat 35, baca dong. Surah Al-An'am ayat 35, dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, hai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia dijadikan mereka semua pengikut petunjuk, mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Sadaqallahul azim. Tegur tuh Rasulullah. Udah nasihatin aja. Nasihatin, kasih contoh, mau ikut mau enggak itu urusan mereka. Ya, dalam mengasihi itu jangan minta, disegerakan aja. Nanti udah aku perhitungkan kok. Surat 19 ayat 84, surat 27 ayat 71, 72, surat 3 ayat 178. Ya, jadi udah jelas. Tugas kita tuh hanya memberi contoh dan ngasih nasihat. Ngasih nasihat, memberi contoh. Udah. Di mana aja? Yaitu sekarang di medsos. Mulai ngerti kita, mulai kita kembangkan. Oh memang saya harus menginikan Al-Quran, menomorsatukan Al-Quran. Udah selesai. Ya, kasih contoh, udah selesai. Ya, kurang lebih gitu ya, Pak Swandi. Ya dok, makasih dok. Yuk. Ini yang nggak ada actionnya sama sekali. Ya dok. Itu yang repot. Untuk ngertiin aja dikasih ini kayak beban aja. Dikasih PR nggak mau dibikin. Ini yang Alhamdulillah dok udah bisa membuat kita walaupun belum bisa gebrakan kayak dok. Kita masih udah mulai dekat sekarang dengan bagaimana setiap ayat yang kita baca kita analisa. Cuman ya belum bisa mengaitkan seperti yang dokter katakan. Kemudian juga kita sudah mulai juga artinya kalau dalam setiap pembicaraan kita memberi contoh-contoh dengan ayat-ayat yang ada. Ya cuman berkah yang luar biasa buat kami di sini termasuk saya spesialnya benar-benar membuka mata hati dan nangis kita kalau kita bayangkan seandainya kita nggak ada yang ngajak ke grup tadabur ini. Ini yang saya rasakan dok. Alhamdulillah banget Allah mengirim seseorang seperti dokter dan semoga seperti harapan dokter banyak orang-orang nanti Dokter Doni, Dokter Wisnu dan yang lain mungkin bisa mengikuti jejak dokter nantinya insya Allah. Dan saya juga dengan gaya saya kecil-kecilan di YouTube udah mulai saya coba ini. Makasih ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya nih dok. Ya. Dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dan langsung dengan topik. Ini kan manusia suka membantah berbagai ayat tadi dokter udah sampaikan. Di surat Yasin juga awalam yaro insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Musuh yang nyata bahkan membantah termasuk panca indera. Nah, apa sih hikmah Allah memotret di surat Al-Kahfi juga ada begitu banyak manusia membantah bahkan sangat jahil sangat itu. Kira-kira apa dok hikmahnya? Padahal dokter udah berkali-kali. Faktanya dari zaman Rasulullah sampai sekarang juga begitu. Bahkan doa Rasulullah untuk menyatukan umat pun nggak dipenuhi itu yang saya baca-baca di dalam berbagai ini. Karena ya hal khalaqal mauta wal hayata kan yang hidup dan mati untuk ujian bagi kita. Nah ini supaya tetap dokter juga sering ingatkan surat Az-Zuhruf. Saya sampai ikut hafal juga dok.
surat Al-Zukhruf ayat 36. Kalau kita jauh dari Quran, Allah isi korin. Jadi hizbus seton. Nah, hizbus seton inilah yang banyak nih dok prakteknya. Walaupun dia dari kelompok apa, merasa bangga. Setan itu kan intinya sombong, hawa nafsu, lebih baik. Nah, itu ciri 3 poin unsur itu, setan, hizbus seton. Makasih dok. Jadi gini ya, sekali lagi, yang kurang di sisi kita, yaitu cuma satu. Al-Quran itu tidak pernah diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita tidak pernah memakai Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak pernah merasakan keistimewaan dari Al-Quran. Kita tidak merasakan keistimewaan dari hukum-hukum Allah yang ada di Al-Quran. Ya, sama, saya pun seperti itu dulu. Ya, setelah saya berusaha bertekad, ya, dulu saya selalu ronde sama anak didik saya, ya, saya masih blocking terus tuh, ya, tapi dengan saya mencoba, mulai dibukain perlahan-lahan, ya, dari yang dibukain itu perlahan-lahan itu, makanya saya mau kasih di dalam kajian ini. Ya, insya Allah bisa disampaikan juga kepada yang lain. Sehingga insya Allah akan menjadi gelombang luar biasa nih, dalam mengerti kalimat Al-Quran. Yang selama ini kita selalu tidak pernah mendengar seperti itu. Ya, nah ini tugas kita semua. Nanti insya Allah ya di dalam masa-masa berikutnya mulai bersinar kalimat Al-Quran lagi. Mulai menomorsatukan kalimat Al-Quran lagi. Ya. Nah, ini tugas kita semua. Ya. Jadi, mulailah kita membersihkan dengan kalimat Al-Quran. Falhamau fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ya, bersihkan terus sehingga kita dituntun terus sama Allah. Ya, jangan kita masa bodoh dengan Al-Quran. Orang udah dibilang ya sama, dibilang di Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli. Bikinlah satu ayat. Ya, kita lihat nih atau bantahlah yang udah ada di Al-Quran. Tadi surat 40 ayat 56. Sekarang kita lihat. Misalnya Al-Quran itu bilang nih, Alalahul Al-Quran amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat 7 ayat 54, segala penciptaan, segala urusan itu milik Allah. Kita bikin tandingan nih. Ya, seolah-olah Allah itu ya nggak adil. Ya, padahal Allah itu adil, kita aja yang mencikapinya yang nggak benar. Ya, misalnya dikasih musibah, oh kita udah protes sama Allah. Padahal Allah udah janji di dalam Al-Quran. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Al-Baqarah 286, surat 7 ayat 42, surat 23 ayat 62. Udah jelas sesuai kesanggupan. Pernah nggak dari kalimat itu ya kita, maaf sekali lagi yang di sini ada dokter, mengkoreksi nih apa maksudnya nih? Apa yang bisa saya olah nih? Ada nggak berkaca seperti itu? Bagaimana saya menyelesaikannya ini? Oh, gunakanlah panca indera sehingga bersyukur, surat 16 ayat 78. Anda nggak melanjutin itu? Dari segengan ini, ada nggak kita nilai ya, oh kita ini sebetulnya bukan nyembuhin nih, Pak Ijamar itu Pak Wayasbir. Kita hanya, kayak saya ini dunia kedokteran yang angkat tumornya. Jadi ngangkat tumornya dengan filosofi Allah ini akan menjadi istimewa. Karena saya berlindung satu, matinya yang nyembuhin Allah. Yang bikin mati Allah. Yang membuat tubuh sempurna Allah. Apa yang saya bisa kelola nih? Sehingga menjadi suatu nilai luar biasa untuk yang dicoba dari Allah ini menjadi suatu nilai istimewa. Adakah kita pernah berpikir secara ke sana sampai selesai?
Nggak pernah. Ngikutin aja apa kata Yahudi. Bagaimana mau dituntun sama Allah? Ya, bagaimana saya tanya? Nggak mungkin. Ya, karena kita nggak mau mencari hikmah dari Al-Quran itu. Ya, Iya dok, maaf saya potong. Sistem keuangan internasionalnya Yahudi ribawi. Itu susah dok semuanya. nggak ada susah. Zaman Rasulullah udah dicontohkan. Yahudi berkuasa ekonominya saat itu. Nggak ada alasan. Akhirnya dia bikin apa? Pasar lapangan, tutup semua. Karena nggak dablek ke orang Muslim ya, maaf sekali lagi, nggak dibikin pasar lapangan, nggak ada ini segala macam. Akhirnya turun hukum Allah tuh. Yaitu apa? Kebenaran akan mengalahkan dugaan, kebohongan. Ya, akhirnya apa sekarang? Allah sendiri yang nurunin hukumnya nih. Ya, apa? Misalnya yang tadinya jualan mahal-mahal tuh di mall-mall segala macam, nggak laku kan? Nggak laku kan? Katanya, lihat aja mall-mall pada tutup. Iya, udah mulai menurun dok omsetnya Nah, dok. ya, tapi ada nggak peran umat Muslim di situ? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sedih nggak? Kita nggak dapat pahala tuh, ya kan? Nggak dapat pahala. Karena kita nggak ikut berperan menciptakan sesuatu yang istimewa dari itu sehingga ini. Ya, nah makanya semua yang dikasih Allah itu bikin menjadi suatu rahmat. Allah ngasihkan rahmat dengan membahas dengan Al-Quran. Nggak ada alasan ekonomi dikuasain siapapun. Ya, kalau umat Islam mau bergerak, tutup semua. Ya, tutup semua. Ya, atau kita merasakan, maaf sekali lagi, dijajah sama 350 tahun dulu, baru dibukain sama Allah, baru Allah turun langsung. Ya silakan aja. Kalau nggak sadar juga. Ya, sama seperti Palestina. 40 tahun, sampai 100 tahun. Ya, apa seperti itu? Coba lihat dah, pergiliran dari Khalifah Rasyidin, Khalifah Abbasiyah, Muawiyah, itu cepet tuh perputarannya tuh. Cepet disadarin. Ya, Khalifah Utsmani, segala macam. Sekarang apa? 100 tahun. Kenapa? Yahudi berhasil membuat istimewa dengan apa rotasi 100 tahun ini. Ya, kita nggak sadar. Kita dibikin nih rotasi 350 tahun. Mau 350 tahun lagi dijajah. Kalau mau ya silakan aja. Dong, kita bangkitkan ini semua. Pemikiran-pemikiran ini semua. Sepakatin, niatin. Ya, baru kita akan dituntut sama Allah. Kalau enggak ya udah, silakan aja. Tugas saya udah nyampein. Ya, tahu apa seminggu 2 kali atau 3 kali, ya Don ya. Iya dok. Lihat aja anak murid saya udah bergiliran dari mulai Hendra, terus Wisnu, terus sekarang Doni, nanti lagi. Sayanya sendiri nggak bergiliran. Seharusnya udah ada yang tampil lagi bergiliran. Nah, itu gunanya. Ya, atau Pak Aswandi nih mampir di sini gantiin saya. Ya, Gitu. iya dong. Ya, menciptakan istimewa nih teori-teorinya dari Al-Quran. Nah itu, saya ini punya batas umur. Saya punya batas kelemahan saya, penyakit segala macam. Doa kami agar Ya, dokter selalu Insya Allah diberikan sehat dok. Amin, yang amin, biar anak kami bisa alhamdulillah. belajar terus sama dokter. Jadi jangan tergantung terus sama saya. Harus membuka diri. Jadi insya Allah nanti dokter Doni, dokter Wisnu banyak nanti akan muncul. Asalkan dokter terus berdoa, berdoa mereka tuh berani. Sebenarnya mereka udah bisa, karena takut aja.
Jadi perasaan takut itu semoga dihilangkan sama Allah, gitu aja. Dok, makasih ya. Sebetulnya kami ini seperti Bu Nuriati tadi bilang, sudah nyiapin diri gitu, mudah-mudahan ya bisa segera gitu. Cuma saya ingin lihat sedikit. Ada yang paradok hari ini pada masa Rasulullah atau dulu awal-awal Islam itu jaya, itu justru pemimpin itu membuat kemudahan untuk umat. Tapi hari ini terbalik, yang menyusahkan umat itu, rakyat itu adalah pemimpin hari ini. Jadi kita penat memikirkan pemimpin hari ini. Kok bisa terbalik seperti itu gitu ya? Artinya justru seperti pajak gitu ya. Kan dalam Islam kan tidak boleh sebetulnya kan. Riba itu dibiarin, zina gitu kan. Kita tahu mungkin dokter ya, yang mungkin salah data saya ini ya, yang mati overseas setahun itu sampai 3 jutaan gitu ya di Indonesia ini kan, dari perhubungan tidak jelas itu kan negara Islam besar kita ini, dan itu dipelihara supaya kita ini tidak punya izah, kita tidak punya kekuatan. Bagaimana mencampur adukkan sehingga Islam itu tidak barokah di negeri ini. Kita kaya tapi tampil miskin, semua berutang gitu. Jadi semuanya tidak bisa kita masuk ke ranah itu. Jadi pemimpin sekarang ini dia hanya mengemas hal kecil-kecil gitu, tapi hal-hal besar dia escape gitu ya, dia tidak peduli gitu. Saya tidak ngerti juga, tidak mau dia bersungguh-sungguh di sini, sehingga umat ini lemah gitu, umat ini jadi bingung, umat ini yatim piatu hari ini. Jadi semangat untuk beragama itu ya level ke masjid gitu ya, level untuk pribadi, sholat tahajud banyak tengah malam gitu ya. Hanya setingkat itu, tidak masuk ke ranah bagaimana mengatur umat, bagaimana mengatur kehidupan ini. Nah ini kalau Pak Dokter menganalisis apa penyebabnya bisa seperti ini. Ini butuh upaya apa lagi pengkaderan pada masa Rasulullah kok bisa cepat gitu ya, berangkat dari Madinah, dari Mekah 13 tahun langsung ke Madinah, itu jadi langsung gitu kan. Al-Quran sudah penuh full diberikan kepada kita hari ini, dan kita akui dia sangat perfect dan tidak ada lagi pilihan kita. Cuma saya jadi kecewa banget gitu, kok kita hebat tapi tidak dihargai atau kita tidak menghargai sendiri. Ya, itu mungkin Jadi Pak gini Dokter. ya, Terima kasih. kita perjuangan Rasulullah, saya tanya, ya, dulu Rasulullah berjuang sendirian nggak? Halo, Iya, sendirian kan? Sendirian, Paling kawan terdekatnya kan? sahabat-sahabat Mas. Sahabat-sahabatnya kan? Abu Iya. Bakar, ya Umar aja masih terlambat, ya. Ya 10 orang yang masuk pertama masuk Muslim, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar segala macam dah. Namanya saya nggak apa. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa dari Rasulullah sendirian ini bisa goncang? Ya, karena Rasulullah sendiri, ya, Prof. Armin, tolong dimut. Prof. Armin. Nah, jadi dari situ ya kita mulai berkaca diri nih. Kita ini udah bentuk jadi kuat. Ya, lain dari Rasulullah dari awal. Kenapa Rasulullah itu bisa? Karena menerangkan Islam ini sangat menerangkan Al-Quran ini sangat istimewa. Ya, nah kita menerangkan Al-Quran ini walaupun udah banyak, istimewa nggak menerangkan Al-Quran ini? Istimewa, Dok. Istimewa nggak, Mas Wandi? Anita, tolong dimut. Iya, Dok. Mas Istimewa. Wandi, ada nggak istimewa kita nerangin Al-Quran ini? Iya, jelas Dok, istimewa. Nggak ada. Nggak ada. Cuma neraka surga aja, baca tahlilan aja dapat pahala, dapat surga, baca ini aja dapat surga, sholawat Nabi dapat surga. Apa yang bisa diperoleh dari situ? Ya. Nah, ini yang kita harus gali lagi menuju contoh Rasulullah. Melihatnya secara luar biasa. Sampai siapa? Dulu tau nggak? Umar bin Khattab aja waktu perjanjian Hudaibiyah. Ya, karena dia melihat berdasarkan akal dia tanya sama
Abu Bakar, ini kenapa kita harus ngalah? Ya, kenapa kita harus ngalah? Udahlah, lu ikutin aja deh apa kata Rasulullah. Dia langsung udah dibimbing sama Allah tuh, setiap keputusan. Ya, nah perjalanan waktu baru tuh terbukti. Ya, nah kita ini udah melewati perjalanan waktu nih. Ya semua. Sekarang kita tinggal membuktikan kehebatan Al-Quran lagi. Ya, ini yang kita harus gali lagi. Makna yang luar biasa ini. Sehingga memang Al-Quran ini saya harus nomor satukan. Memang janji sholat ini saya harus nomor satukan. Ini yang nggak ada yang menerangkan itu. Ya, kalau ditanya ini udah ngikut-ngikutin. Ini kata maaf sekali lagi. Kata ulama ini ngikut kali. Bukan lihat dulu dicek di Al-Quran. Ya, dicek semuanya. Nah, dari situlah baru insya Allah kita ketemu formulanya nanti. Ya, memang susah. Ya, Rasulullah aja berusaha ditutup-tutupin, berusaha diisolasi 3 tahun nggak tanggung-tanggung. Ya, kita pernah diisolasi? Enggak. Enggak. Ya, apa yang kita mau protes? Kita hebat. Oh, lebih hebat zaman Rasulullah lah. Nggak ada medianya untuk nyampein. Tapi bisa. Kita medianya untuk nyampein. Udah ada nih di YouTube. Seluruh dunia bisa nih. Iya. Ya kan? Lebih susah mana? Atau kita bersusah hanya teori aja nih. Nggak pernah berbicara. Nah itu. Mulailah menggali Al-Quran. Mungkin itu salah satunya. Ya, mulai kita terangkan kehebatan Al-Quran ini segala macam seluruh hukum ada di Al-Quran ini semua. Nanti saya sampaikan insya Allah minggu depan tuh tentang mimpi-mimpi relativitas. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi? Kurang lebih gitu dia. Udahlah berusaha aja dulu dah. Ya, berusaha dulu. Bagaimana strateginya? Mungkin Aswandi lebih hebat lagi strateginya. Silakan. Ya, formulasikan itu dalam bentuk nyata. Ya, Ya, makasih, Dok. yuk. Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja dulu ya. Ada. You're done. Terima kasih. Makasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas Yuk. kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tutup kajian kita Amin. sama-sama melapaskan kafaratul masjid. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Terima Kurnia. kasih Dr. Kurnia Terima atas semuanya. ilmunya. Terima kasih Dr. Doni. Ya, izin lift ya. Ya, assalamualaikum. Ya dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita istiqomah. Amin.